Video kali ini Miss akan coba memberikan satu informasi, satu pemahaman yang insya Allah bisa menjadi masukan atau manfaat buat kalian. Oke, yuk kita lihat apa sih informasinya. Oke, bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap ikuti protokol kesehatan karena kita tahu pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan kita berharap COVID ini cepat berakhir. Cepat berakhirnya COVID tentunya dengan kepatuhan kita sebagai warga negara mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kalau kalian mengabaikannya dan tidak peduli, ya makanya COVID gak akan selesai-selesai, gak akan hilang. Oke, so kita mulai dari diri kita sendiri. Oke, nah ini adalah tahapan-tahapan dimana kalian ketika akan mengikuti sebuah pembelajaran daring tidak jauh berbeda dengan pembelajaran tatap muka juga. Tahapan-tahapan ini pun yang harus kalian lakukan pastinya. Tuh lihat, prepare this before we start class. Pertama, kalian silakan mandi dong, biar seger, biar jernih pikiran dan bisa membaca, memahami, mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Miss kali ini ya. Oke, dan juga biar sehat pastinya kalau kita mandi setiap hari. Setelah mandi, segar badan, silakan kalian makan sarapan. Gak perlu mahal, gak perlu enak, yang penting bisa ganjal perut ya, biar ada energi ke otak kalian, ke anggota tubuh kalian yang lain. Lanjut dengan kalian cek kuota atau cek sinyal ya, semoga kali ini sinyalnya bagus ya. Dan selanjutnya kalian siapkan deh buku sama pensil atau ballpoint. Untuk kalian pastinya lebih baik sih kalau kata Miss ditulis, sekalian kalian latihan menulis kembali juga, biar buku kalian bahasa Inggris tidak kosong sama sekali ya. Jadi ada info yang tertulis yang bisa kalian buka setiap kali dibanding kalian taruh atau hanya simpan di HP, sepertinya akan lumayan ribet ya membukanya. Oke, yuk kita coba lanjut kembali. Nah, ini adalah class rules and objectives. Apa sih aturan mainnya nih ketika kalian di pembelajaran daring bahasa Inggris kali ini? Dengan informasi di slide ini. Rulesnya di mana atau peraturannya, aturan mainnya silakan dibaca dengan cermat dan pahami pada setiap penjelasan tentang bagaimana cara-cara dan persiapan saat kalian menghadapi sebuah tes bahasa Inggris dengan soal-soal berdasarkan bacaan atas sebuah teks. Itu rulesnya ya, itu aturannya, aturan mainnya biar lebih teratur kita ya. Lalu objectivesnya apa sih atau tujuannya? Miss sampaikan slide PPT reading comprehension ini, yaitu informasi ini diharapkan mampu menambah wawasan dan masukan bermanfaat untuk kalian dapat terapkan di setiap tes bahasa Inggris dengan menggunakan beberapa teks pada soal-soal yang disajikan. Nah, itulah class rules and objectives for today ya. Baiklah, kita mulai ya. Sekarang kita akan bahas tentang reading comprehension. Tapi sebelum kita mulai membahas apa sih reading comprehension, yuk kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan kalian masing-masing agar apa yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat, berkah buat kehidupan kalian nantinya. Berdoa, mulai. Oke, baiklah, Miss mulai sekarang tentang pembahasan reading comprehension, concepts and definition. What is concepts
or definition of reading comprehension. Reading comprehension adalah sebuah kemampuan atau skill kalian dalam memahami sebuah bacaan. Nah, itulah konsepnya atau definisinya ya, dan definisi dari kata reading comprehension. Si reading comprehension itu sendiri pun kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesianya adalah pemahaman bacaan, pemahaman membaca. Nah, itu reading comprehension. Jadi makanya si reading comprehension ini nantinya adalah sebuah tes yang mencari tahu atau menguji kemampuan kalian dalam memahami sebuah bacaan. Nah, itu konsep and definition. Selanjutnya, ini adalah tentang atau contohnya. Reading yang seperti apa sih yang dimaksud tadi? Ya pastinya adalah reading yang sudah kalian pelajari, khususnya untuk kalian yang kelas 3, di tes-tes yang nanti akan kalian hadapi. Reading yang sudah dipelajari di kelas 10, kelas 11, kelas 12 akan disajikan di tes bahasa Inggris tersebut. Reading apa saja sih? Nah, ini Miss kasih contoh saja ya. Miss ambil beberapa saja. Padahal sebenarnya sih pastinya nanti ada juga reading yang lain. So silakan kalian makanya udah mulai sekarang buka-buka soal-soal bahasa Inggris dari tahun ke tahun. Bisa searching atau kalian bisa pinjam sama kakak tingkat kalian yang sudah pernah mengikuti tes. Nah, reading teks yang biasa disajikan di sebuah tes reading comprehension, ini Miss ambil contoh naratif teks. Masih ingat kan naratif teks kalian pernah dapat di kelas 10, kelas 11, bahkan di kelas 12 juga. Nah, ini selalu ada nih naratif teks ini di reading comprehension di setiap tes bahasa Inggris. Apa sih naratif teks? Buka lagi dong, dibaca-baca ya, biar kalian nanti bisa memahami reading tersebut di soal-soalnya nanti. Nah, yang selanjutnya contoh dari explanation text. Seperti apa sih explanation text itu? Nah, kemarin kan kita belajar tentang explanation text. Buka lagi, dibaca, karena nanti pasti akan keluar dengan model soalnya. Oke. Yang selanjutnya adalah exposition text. Nah, exposition text ini kan ada 2 macam tuh yang kalian pastinya sudah dapat di kelas 2 dan kelas 1, yaitu hortatory exposition dan analytical exposition. Nah, sok silakan dibuka-buka kembali nih semua reading text seperti ini yang telah kalian pelajari, atau functional text juga yang nanti akan disajikan di sebuah tes bahasa Inggris selain genre text seperti ini. Functional text itu seperti misalnya surat pribadi yang nanti berbentuk teks juga. Lalu teks dalam bentuk surat lamaran kerja. Nah, itu juga teks, atau teks bacaan yang berbentuk invitation, undangan, atau teks bacaan yang nantinya berbentuk seperti misalnya pesan, atau teks bacaan yang nanti disajikan berbentuk pemberitahuan atau announcement, atau teks yang nanti berbentuk iklan kerja, iklan mencari kerja, iklan lowongan kerja. Itu ada kan? Nah, itu teks juga. Itu teks bacaan, functional text namanya. Nah, teks-teks yang seperti itu tuh yang paling sering dan juga selalu ada di setiap tes bahasa Inggris dalam bentuk reading comprehension. Oke, paham ya? Nah, itu contoh-contohnya. So kalian diingetin, dibuka-buka deh bukunya yang pernah kalian pelajari. Nah, ini baru nih pemahaman, maksudnya prakata dari Miss deh, pendahuluan. Kenapa Miss coba untuk sampaikan ini kepada kalian. Dalam mata pelajaran bahasa Inggris tingkat menengah, siswa akan menghadapi satu penilaian di setiap pembahasan sebuah materi sebagai tolak ukur sejauh mana tingkat kompetensi yang diharapkan
telah dicapai oleh siswa sebagai satu penilaian keberhasilan sebuah proses pembelajaran yang telah dijalani. Penilaian tersebut tentunya akan mengacu pada bahasan yang dipelajari. Penilaian yang diberikan akan berbentuk penilaian kognitif, penilaian psikomotor, dan penilaian sikap. Setiap penilaian ini akan diberikan siswa pada waktu yang telah ditentukan oleh guru mata pelajaran. Pada penilaian kognitif, maka guru akan memberikan berupa tes soal-soal sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Penilaian kognitif ini akan berbentuk pilihan ganda dan esai. Pada mata pelajaran bahasa Inggris, penilaian kognitif biasanya diberikan baik dalam bentuk pilihan ganda ataupun esai. Dan materi bahasa Inggris yang biasa dibahas baik di level 10, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 adalah materi tentang reading text dan expressions. Ingat kan ekspresi-ekspresi yang sudah kalian pelajari? Suggestion, opinion, offering, dan yang lain-lainnya ya. Tentunya dari kedua materi tersebut akan dibahas unsur kebahasaan lainnya seperti grammarnya. Grammar itu yang dimaksud misalnya tensesnya, simple past, simple present, dan selanjutnya. Dan pastinya kalau di bacaan akan dibahas atau diujikan tentang vocabulary, kosa kata ya. Untuk tes bentuk pilihan ganda pada materi reading adalah bentuk soal yang paling sering dijumpai oleh siswa di setiap tes baik harian, semesteran, dan ujian akhir bahkan tes masuk perguruan tinggi selalu menggunakan bentuk tes reading comprehension. Tes untuk model reading comprehension ini pada kenyataan yang terjadi, siswa lebih mendapat banyak kesulitan dalam mencapai tingkat kompetensi nilai yang diharapkan. Oleh karena itu, di sini kita akan bahas untuk memahami apa itu reading comprehension, ada apa sajakah di reading comprehension, apa sajakah yang diuji pada sebuah tes reading comprehension, bagaimanakah persiapan dalam menghadapinya, dan apa sajakah trik-trik jitu yang bisa membantu dalam mengerjakan tes model reading comprehension ini. Nah, itu prakata atau pastinya pendahuluan kenapa Miss coba untuk buat informasi mengenai reading comprehension ini. Okay, check it out now. Kita mulai. Reading comprehension seperti tadi sudah dibahas adalah sebuah kemampuan atau skill dalam memahami sebuah teks bacaan. Itu ya, ingat ya. Itu pemahaman biar di benak kalian itu seperti itu gitu ya. Untuk tes yang kalian hadapi dengan model reading comprehension. Oke, kita mulai. Ini info umumnya nih. Info umum tentang seputar reading comprehension. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama, kalian akan menjumpai tuh di satu tes bahasa Inggris 5 sampai 10 bacaan pada satu kali tes reading comprehension. Bisa macam-macam tuh reading teksnya, bisa naratif, bisa explanation, bisa application letter, bisa announcement, macam-macam yang tadi sudah disebutkan ya sebagai example dari reading teksnya. Itu akan disajikan tuh dalam satu tes bahasa Inggris. Yang kedua, masing-masing teks terdiri atas kurang lebih 700 kata. Itu rata-rata ya, karena tergantung dari teksnya. Bisa pendek, bisa panjang, bisa sedang. Biasanya paling pendek ya 1 paragraf. Paling panjang mungkin 5 paragraf. Sedang-sedang yang lebih banyaknya memang 2 sampai 4 paragraf ya. Itu untuk reading teksnya. Selanjutnya terdapat 3 sampai 5 bacaan pada setiap teks bacaan. Nah, ini. Jadi setiap teks itu ada 3 sampai 5 bacaan pada setiap bacaannya. Yang selanjutnya kalian akan diberi waktu 20 sampai 100 menit untuk membaca dan menjawab. Nah, ini untuk durasi waktu ini nanti kita bahas tuh
bagaimana strategi pemetaan waktunya ya untuk satu kali sebuah tes bahasa Inggris. Oke, nah itu informasi umum seputar reading comprehension. Enggak jauh berbeda, semuanya seperti ini memang yang Miss tahu ya. Nah sekarang apa sih kemampuan yang diuji untuk setiap reading comprehension yang disajikan di sebuah tes bahasa Inggris? Yang pertama, baca teks bacaan secara sekilas untuk mendapatkan informasi penting. Scanning nih namanya. Baca teks bacaan secara sekilas untuk mendapatkan informasi penting. Jadi baca dulu deh dengan cepat. Nah, di sini nih kalian scanning ya. Lanjutnya adalah tingkat kemahiran membaca Anda. Nah, ini dia. Kemahiran kalian ini juga diuji rupanya di reading comprehension test ini. Dimana makanya kalian harus sudah mulai tuh melatih cara membaca kalian, kecepatan kalian membaca. Karena durasi kecepatan membaca sebuah bacaan pada sebuah tes itu sangat berpengaruh. Karena kan nanti tes teks yang disajikan gak hanya satu kan, bisa lebih dari 5. Makanya durasi waktu kalian gunakan ketika membaca satu teks itu sangat berpengaruh ya. Maka coba latih dari sekarang cara membaca dengan cepat. Ini tingkat kemahiran membaca Anda. Untuk pronunciation sih ya gak perlulah dulu, karena itu untuk kalian baca sendiri ya. Yang selanjutnya, mengenal bagian dan tujuan dari bacaan. Mengenal bagian dan tujuan dari bacaan ini, kalian bisa nanti sambil membaca itu akan pastinya memahami beberapa bagian kata. Kan gak mungkin tuh dari satu kumpulan kata-kata yang jumlahnya 700 kata tidak ada satupun yang kalian tahu artinya. Pasti ada dong. Selama ini sudah belajar bahasa Inggris dari SD sampai SMA, pasti punya dong kosakata yang kalian kenal dan tahu artinya. Nah, kalian tinggal coba prediksi, coba guessing ya, tebak kemana arah pembicaraan bacaan tersebut. Nah, itu seperti itu ya, mengenal bagian dan tujuan dari bacaan. Bagian ini maksudnya ya generic structure-nya pada setiap bacaan. Tuh ingat, harus kalian juga ketahui. Lalu tujuannya ya purpose-nya. Apa sih purpose-nya dari bacaan tersebut? Lalu selanjutnya pemahaman ide pokok, poin-poin penting, fakta-fakta, dan detil-detil penting, kosakata dalam konteks serta acuan kata ganti. Nah, ini semua di language feathers-nya. Di si generic structure juga bisa terjadi masuk di situ. Karena ini ada kemampuan yang diuji pada pemahaman ide pokok. Ya, pastinya kalian harus tahu dong ngomongin soal apa sih tuh bacaan tuh. Nah, ide pokoknya apa? Poin-poin pentingnya. Poin-poin penting bisa jadi alamat atau tangga-tangga penting atau tempat yang disebutkan atau kejadian-kejadian lain yang disebutkan di bacaan tersebut. Fakta-fakta. Nah, ini misalnya argumen-argumen, masukan-masukan yang disebutkan di bacaan tersebut. Detil-detil penting yang lainnya juga nanti akan ditanyakan. Dan pastinya kosakata nih. Kata-kata bisa antonim, bisa sinonim dari kata-kata yang diminta di soal tersebut. Kalian harus bisa cari jawabannya. Ya, pastinya hal yang seperti ini untuk bagian kosakata kalian bisa sedikit tebak ya. Kembali kata itu di mana di bacaannya, kalian lihat dari kata itu posisinya, kata-kata sebelumnya dan kata-kata sesudahnya. Nah, secara utuh dari kata itu kalimatnya kalian harus bisa diusahakan memahami apa maksudnya. Diartikan, pastinya kan bisa dong memahami. Makanya dari sekarang banyak belajar atau berlatih membaca teks bahasa Inggris, lalu kemudian kalian translate ke dalam bahasa Indonesia tuh biar kalian dapetin tuh kosakata yang baru. Lebih baik lagi dicatat tuh di list
diurutkan kosakata yang kalian temukan saat kalian berlatih membaca dan mentranslate-nya ke dalam bahasa Indonesia. Itu begitu memang harusnya, ya. Gak ada yang instan sekarang ini. Yang ada apa yang diusahakan, insya Allah pasti berakhir dengan maksimal hasilnya. Yuk, mulai dari sekarang ya, coba baca, dilatih membaca, coba dicari kata-kata bahasa Indonesianya dari bahasa Inggris, karena pastinya teks bacaan yang disajikan dalam bentuk bahasa Inggris semuanya, bukan bahasa Indonesia. Nah, ini listening comprehension. Dulu, terakhir kemarin 2 tahun yang lalu, ya setelah UN gak ada ya, tapi ketika UN masih ada, tuh ada tuh di sebuah tes bahasa Inggris ada bagian listening comprehension. Ini juga salah satu skill yang diminta ke setiap siswa ketika mempelajari mata pelajaran bahasa Inggris. Ada nih skill yang diminta untuk dikuasai, yaitu listening comprehension, mendengarkan, kemampuan mendengarkan. Listening comprehension adalah sebuah kemampuan atau skill dalam memahami sebuah teks bacaan yang diperdengarkan. Nah, biasanya kalau yang UN kemarin, ujian akhir kemarin, listening comprehension ini paling sekitar 15 soal yang disajikan. 15 soal dengan 4 bagian di soal-soalnya, 4 macam ya. Itu untuk listening comprehension. Seperti apa sih, nanti kita bahas ya di waktu yang lain tentang listening comprehension. Oke, ini juga informasi umum seputar listening comprehension biar kalian juga nanti mengetahuinya. Anda akan mendengarkan 2 tipe bacaan, 4-6 berbentuk percakapan, 2-3 berbentuk bacaan teks yang dibacakan secara monolog. Tuh kalau di listening ya, nanti kalian akan ketemu, akan ngedengerin atau akan diperdengarkan bentuk soal yang seperti ini ya. Lanjutnya, bacaan-bacaan dan percakapan tersebut berlangsung selama 15 menit dengan diikuti 15 pertanyaan. Yaitu, karena yang Miss tahu biasanya untuk 1 kali uji bahasa Inggris yang melibatkan bagian listening comprehension, biasanya soal yang disajikan sekitar 15 soal. Nah, 15 soal itu biasanya terbagi dengan waktu yang 15 menit. Jadi 1 soal itu 1 menit. Nah, kalian harus bisa tuh ngaturnya ya. Oke, dan itu harus dilatih pastinya. Tidak ada yang instan, Miss ulang sekali lagi. Oke, selanjutnya biasanya ada 4 bagian model pertanyaan. Nah, itu dia tadi Miss bilang. Ada 4 model tuh. Model yang pertama biasanya berbentuk percakapan pendek. Kalian diminta melengkapinya, diperdengarkan ke kalian ya. Yang kedua, percakapan juga sama, biasanya percakapan pendek antara 2 orang yang ngobrolin satu tema. Nanti kalian diminta untuk cari tahu apa obrolannya, atau minta lengkapi responsnya, atau minta apa yang ditanyakan oleh salah satu pembicara di percakapan tersebut. Itu biasanya seperti itu. Terus mode yang berikutnya biasanya berbentuk sajian gambar. Gambarnya disajikan lalu dibacakan rincian informasi dari gambar itu, mana gambar yang tepatnya. Itu biasanya seperti itu. Lalu yang terakhir biasanya berbentuk teks yang dibacakan secara monolog. Kalian di sini baru reading comprehension yang berbentuk listening comprehension-nya. Jadi teks dibacakan, kalian mendengarkan, kalian harus bisa menjawab beberapa soal. Bisa jadi menanyakan main idea, bisa jadi menanyakan specific information, atau bisa jadi kosakata atau vocabulary. Oke, nah itu bagian model pertanyaan ya dalam listening comprehension. Yang selanjutnya, setiap bagian membutuhkan waktu sesuai dengan jumlah pertanyaan yang disajikan pada setiap bagiannya. Nah, itu dia tadi Miss bilang kan, 15 soal untuk 15 menit, berarti 1 soal 1 menit. Nah, atur deh, latih makanya mulai sekarang ya, biar maksimal hasilnya. Oke, sama halnya dengan reading comprehension, listening comprehension juga ada dong kemampuan yang diuji. 1. Pemahaman ide pokok, poin-poin penting, fakta-fakta, dan detail-detail penting kosakata dalam konteks yang berkaitan dengan ide pokok.
Nih, yang tadi tuh di bagian-bagian yang Miss udah sebutkan ya, macam-macamnya, itu yang nanti diuji atau dijadikan sebuah pertanyaan, soal pada listening comprehension. Mengenali tutur pembicara atau apa tujuan dari hal yang dibicarakan. Tuh, kenali tuh suara perempuan, suara laki-laki, ngomonginnya apa, atau mereka berdua ngomongin atau ngobrolin atau membicarakan apa gitu tuh. Kalian harus sudah bisa menarik, memahami apa yang kalian dengar ya dari kedua orang yang sedang bercakap-cakap. Lalu menarik dan menggambarkan kesimpulan. Nah, itu kalian harus bisa menarik kesimpulan dari obrolan dua orang tersebut. Mengenali perubahan-perubahan topik dalam pembicaraan. Nah, siapa tahu di pembicaraan percakapan tersebut topiknya akan berubah. Ada 2 topik atau 3 topik yang dibahas di percakapan tersebut. Kalian harus bisa mengenalinya ya. Makanya persiapkan telinga dan dilatih pastinya, karena telinga pendengaran akan terbiasa jika kalian melatihnya mendengar percakapan dalam bentuk bahasa Inggris. Bisa kalian searching kok di Google, banyak listening comprehension ya. Atau kalian bisa mendengarkan di ini di sebagai latihan pembiasaan telinga kalian dengan kata-kata bahasa Inggris tuh dari lagu-lagu, atau kalian lihat di film-film yang pakai bahasanya bahasa Inggris itu kan ada dialog-dialog kan pastinya. Nah, itu untuk latihan-latihan menyenangkan yang bisa kalian lakukan pada listening comprehension. Nah, ini adalah tabel ya yang Miss tadi maksud. Kalian harus bisa membagi waktu dalam 1 kali tes bahasa Inggris, khususnya ini untuk pemetaan tes ketika di UTBK ya, tes di misalnya ujian mandiri. Ini seperti ini nih biasanya yang diujikan dalam 1 kali tes penerimaan mahasiswa baru ya. Ada TKPA, ada tes potensi akademik, ada matematika dasar, bahasa Indonesia, lalu ada bahasa Inggris. Nah, pemetaannya seperti ini nih. Pertama itu kan kalian pasti pengisian biodata dan cek identitas. Ini harus nih, penting sekali ini, jangan sampai salah dan harus hati-hati, dan waktunya diberikan durasinya 15 menit. Ini maksudnya diberikan nih pemetaan nih, gambaran buat kalian nih. Dari durasi waktu semuanya sekitar 120 menit dalam 1 kali tes bahasa ujian ya. Biasanya ujian UTBK atau ujian mandiri yang lainnya. Nih kalian di awal tuh 15 menit nih, sok silakan gunakan untuk pengisian biodata kalian dan cek identitas. Ya dong, ketika ngisi, setelah mengisi biodata kalian dicek kembali, jangan sampai salah. 15 menit nih waktunya. Selanjutnya kalian masuk tuh ke TKPA, tes potensi akademik, yang isinya pasti bermacam-macam. Ada pemahaman tentang verbal, logika proposisi, logika analitik, pola barisan, aritmetika, diagram Venn, pola gambar. Ini kalian bisa cari tuh di Google bentuk soalnya seperti apa, dan itu harus dicari tahu, dilatih. Ini ada 45 soal. 45 soal itu nanti kalian terbagi tuh waktunya. Dari sisa 120 sudah dipakai 15 menit, jadi sisa tinggal 105 menit kan. 105 menit ini awal sudah dipakai 45 soal. Sok berapa satu soalnya yang harus kalian habiskan menitnya, itu harus dibagi. Kalian harus atur, strategikan ya. Nah, itu yang untuk TKPA. Selanjutnya kalian kan harus menjawab juga tuh untuk matematika dasar. Matematika dasar ini ada 15 soal. 15 soal berarti berapa menit tuh untuk persoalnya? Satu soalnya berapa dengan 15 soal? Dibagi dari 105 menit ini. Tuh, ya. Itu harus dilatih, harus kalian dicoba. Yang selanjutnya kalian harus menjawab materi bahasa Indonesia yang isinya 15 soal. Nah, satu soalnya tuh berapa menit kalian harus habiskan? Apalagi bahasa Indonesia biasanya sama dengan bahasa Inggris, dia disajikan dalam bentuk bacaan-bacaan semua. Dan bacaan bahasa Indonesia yang Miss tahu tuh panjang-panjang ya. Nah, ini 15 soal nih. Kalian harus atur tuh, jangan keasikan. Keasikan di TKPA, keasikan di matematika dasar, keasikan di bahasa Indonesia. Akhirnya di bahasa Inggris kalian akan sisa sedikit saja.
Sayang kan? Padahal kemampuan bahasa Inggris juga ini menentukan loh. Kalau ketika masuk ke perguruan tinggi negeri, kan perguruan tinggi itu ingin melihat calon mahasiswanya itu kemampuan bahasa Inggrisnya seperti apa. Karena nanti mata kuliah referensi buku-bukunya dalam beberapa banyak dalam bentuk bahasa Inggris. Kalau kemampuan nilai bahasa Inggrisnya aja kurang, ya maka nanti kalian tidak akan masuk kriteria sebagai salah satu mahasiswa yang diterima. Itu yang Miss tahu ya. Jadi jangan sisakan sangat sedikit di bagian bahasa Inggris, karena biasanya bahasa Inggris itu ada di terakhir. Tetap dia ada 15 soal juga sama. Makanya harus bisa bagi nih. 105 menit ini kalian bagi 45 soal, 15 soal, 15 soal, 15 soal. Jadi satu soalnya berapa menit yang kalian harus habiskan. Sok diatur, distrategikan. Nah, ini pemetaan dari satu kali tes UTBK atau tes mandiri-mandiri yang lainnya. Oke. Nah, ini lihat nih, ada satu kesalahan nih yang biasa terjadi. Banyak peserta ujian TPS yang kelamaan ngerjain soal TPS. Nah, maksudnya TPA-nya nih ya. Matdas dan bahasa Indonesia tuh. Jadinya pas masuk ke soal bahasa Inggris, waktunya udah mepet banget. Padahal justru jenis soal UTBK bahasa Inggris itu yang memerlukan waktu lebih banyak, karena formatnya adalah pertanyaan dalam bacaan semua. Nah, itu dia. Bahasa Inggris itu memang nanti soalnya tuh bukan banyak, semuanya dalam bentuk reading comprehension. Nih, 15 soal ini semuanya reading comprehension. Gitu loh ya yang dimaksud. Jadi harus bisa diatur waktunya. Oke, paham ya? Ini adalah kesalahan umum dalam mengerjakan ujian reading. Inilah 3 besar masalah yang biasa ditemukan nih oleh siswa, yang selalu dilakukan nih di setiap kali tesnya. Masalah yang pertama, gak belajar grammar dan vocabulary karena ngerasa gak keluar di soal. Bener, walaupun soalnya reading semua, bacaan semua, jangan salah, grammar itu perlu kalian pelajari, vocabulary itu perlu kalian ketahui dan diingat. Ini bahasa asing loh yang kalian hadapi. Kosakata pastinya perlu, apa bahasa Indonesianya untuk kalian bisa memahami gitu loh, mencari jawabannya. Grammar kalian pastinya perlu untuk memudahkan kalian memahami maksud dari satu kalimat tersebut. Itu grammarnya ya. Lalu masalah yang kedua, jarang baca kasual, bacaan berbahasa Inggris. Nah, biasanya satu kali tes bahasa Inggris itu disajikan atau dipilih informasi-informasi yang terkini. Bisa dari surat kabar, bisa dari majalah, bisa dari koran, bisa dari internet, dari sosial media. Tuh diambil tuh, disajikan jadi sebuah teks bacaan untuk sebuah soal. Jadi makanya coba deh mulai sekarang kalian baca-baca informasi dengan bahasa Inggris. Bisa lihat di sana tadi yang Miss bilang, di sosmed, di di surat kabar, di majalah. Tuh dicoba deh iseng-iseng baca ya. Harus mulai dari sekarang biar sudah terbiasa mata kalian melihat informasi dalam bentuk bahasa Inggris. Oke. Masalah yang ketiga, gak latihan untuk ujian reading. Nah, ini dia. Semua pengennya instan kayak mie goreng. Ya enggak dong, kalau kalian pengen nilainya maksimal, pasti harus ada persiapan, latihan sebelumnya. Yuk, sekarang masih ada waktu dong, masih ada waktu nih, coba deh dimulai dari sekarang. Oke? Nah, inilah kesalahan ya, jangan sampai kalian juga melakukannya. Nah, ini Miss mulai kasih tips untuk latihan mengerjakan ujian reading ya. Nih ini tips umum ujian reading. Tips umum ujian reading yang pertama, skim the text. Nah, skim the text di sini maksudnya nanti kalian diminta untuk skimming. Dimana skimming ini maksudnya kalian melihat secara cepat, scanning tadi seperti tadi, lalu mengenali informasi-informasi yang penting yang ada di satu paragraf dan paragraf berikutnya. Kalian skimming, baca dan kenali
informasi-informasinya, itu skimming. Lalu yang kedua tipsnya, mark the important information. Nah, ketika kalian membaca cepat tadi, scanning tadi, skimming tadi, kalian tandai tuh di mana tuh, di paragraf mana, di baris mana important information. Important information itu kan biasanya ya berbentuk berupa kalau dijadikan jadi sebuah soalnya, misalnya who-nya, siapa, orangnya, nama orang misalnya, ya, subjeknya dari teks tersebut, atau where-nya, di mana tuh kejadiannya, tuh important information, atau when-nya, kapannya, tanggal yang disebutkan di teks bacaan, atau nomor-nomor atau number yang disebutkan di bacaan. Itu important information juga itu. Kalian tandai itu, mark ya. Ingetin di paragraf keberapa, di baris yang mana gitu. Biar kalian nanti bisa cepat mencari jawaban dalam sebuah soal. Guess the unknown vocab. Nah, di guess the unknown vocab ini maksudnya kalian tebak tuh. Ya, tebaknya jangan asal tebak. Jangan tebak hitung kancing, tapi tebak pintar, smart guess. Tebak pintar itu maksudnya kalian menebak tapi dengan logika yang benar, sesuai bacaannya, sesuai dengan pertanyaannya pastinya. Kira-kira yang mana tuh cocok jawabannya. Ini biasanya ketika kalian udah mentok nih. Untuk mentok ketika kalian gak kenal tuh dengan kosakata yang kalian ketemukan gitu ya. Benar-benar nggak tahu tuh artinya apa, ya udah guessing aja di kalimatnya seperti apa, maksudnya pastinya kalian bisa dong menebaknya. Lalu dilihat di pilihan jawaban soalnya apa aja tuh yang agak mendekati, nah itu guessing ya. Yang kedua tips, yang keempat tipsnya, read the text first or the questions. Nah ini paling sering nih siswa ini pengen tahu trik yang jitunya yang mana nih tipsnya, baca dulu teksnya atau baca dulu soal-soalnya. Ada sih yang bilang baca teksnya deh, tuh ada juga yang bilang bagusnya baca soalnya dulu dong. Nah ini tergantung kebiasaan kalian, ini tergantung kenyamanan kalian dalam menghadapi sebuah tes bentuk bacaan. Yang mana nih yang kalian lebih nyaman dan lebih lihai, lebih oke. Mau baca dulu teksnya silakan, mau baca soalnya dulu juga silakan. Yang mana yang nyaman, yang mana yang biasa kalian latih, tuh silakan, tergantung kalian sendiri ya. Silakan dimulai. Nah ini tips yang kelima, skip difficult questions. Nah ini ketika kalian tadi tuh yang ada unknown vocab, disuruh guess, suruh nebak. Nah ketika kalian benar-benar mentok nggak tahu tuh, jangan terus mikirin di soal itu, skip aja, lewatkan dulu, tinggalkan dulu. Kalian harus move on dong, move on ke pertanyaan berikutnya, karena waktu kan berjalan terus. Soal yang lain harus kalian jawab semua. Ingat, semua soal usahakan harus jawab semua. Bisa dengan guess lah, sebagai alternatif terakhir baca bismillah, baca doa kayak apa, biar tebakan kalian benar-benar benar gitu ya. Terus seperti itu, skip difficult question, tinggalin dulu deh ya. Makanya cepat membaca, cepat memahami, biar nanti ada sisa waktu di akhir. Nah sisa waktu itu nanti untuk kembali balik ke soal yang kamu tinggalkan tadi, dicoba cari tahu lagi gitu ya. Tandai nomor berapa yang tadi kamu tinggalkan ya, skip tadi. Lalu ini yang tips ke-6, limit your outside knowledge. Nah ini maksudnya kalian harus ingetin tuh bahwa kemampuan pengetahuan kalian tuh harus kalian tahu batasannya gitu ya. Jadi maksudnya di sini kalian pastinya ketika pemahaman kalian pada sebuah bacaan itu, jangan kalian benar-benar paksakan jawabannya untuk kalian cocokkan di soal tersebut. Nah ini untuk limit your outside knowledge. Kalian tinggal pahami dari bacaan itu saja gitu loh ya.
Ketika tidak tahu, ya sudah, kalian tinggalkan, kalian coba jawab cari yang lebih mudah dulu. Nanti ketika ada sisa waktu, kalian coba kembali ke soal yang ditinggalkan untuk mencari jawabannya selanjutnya. Oke, nah itu tips umum ya untuk ujian reading. Nah ini dia tips berdasarkan pertanyaannya nih, baru ujian reading. Tip yang pertama berdasarkan pertanyaan ujian reading yaitu tipe soal yang menanyakan gambaran umum. Tipe soal yang menanyakan gambaran umum ini biasanya ya itu ide pokok, topik pembicaraan, topik bacaannya apa, itu biasanya ada di paragraf pertama tuh, ada, kalian pahami deh. Dan biasanya juga ada di awal kalimat tuh pada sebuah teks bacaan, atau bahkan lebih mudah lagi pada judul bacaan, karena judul bacaan itu kan yang baik adalah judul yang bisa mewakili isi dari teks atau bacaan yang disajikan. Itu makanya ketika kalian bikin satu teks, mau buat judulnya jangan asal-asalan judul, tapi judul yang mewakili isi bacaan. Makanya dari teks yang memiliki judul itu akan mudah memberi bantuan kepada pembaca tentang apa yang dibicarakan di bacaan tersebut. Itu bisa diambil sebagai main idea tuh, ide pokoknya tuh diambil dari title atau judul. Ini tipe soal yang menanyakan gambaran umum. Yang kedua, tipe soal yang menanyakan informasi spesifik. Nah ini tipe soal informasi spesifik ini biasanya pertanyaan yang disajikan dengan menggunakan kata tanya WH question. Who, where, when, why, how. Itu yang seperti which, itu yang biasa dipakai di soal-soalnya sebagai soal atau kalimat pertanyaannya. Nah dia menanyakan informasi spesifiknya nih, where, di mana, when, kapannya, di kejadian atau informasi yang disajikan di teks tersebut, who-nya siapa, tokoh yang dimaksud di teks bacaan tersebut. Ini information specific. Itu tipe soal yang menanyakan itu. Lalu tipe soal yang menanyakan informasi terkait. Tipe soal yang menanyakan informasi terkait, informasi tersirat ini biasanya ada tuh satu informasi yang tersirat yang kalian membutuhkan nalar kalian, pemahaman kalian pada satu kalimat gitu tuh ya. Atau summary-nya, kesimpulan kalian. Tapi biasanya kesimpulannya ingat dilihat dari soalnya. Kesimpulan berdasarkan siapa? Kesimpulan berdasarkan teks ya harus berdasarkan teks, jangan berdasarkan pemahaman kalian. Pilih jawabannya. Kesimpulan berdasarkan siapa? Berdasarkan misalnya the writer, according to the writer, ya harus sesuai dengan penulis bacaan tersebut. Jangan berdasarkan apa yang kamu pahami untuk memilih jawabannya. Ya dibaca di bacaannya, according to the text, according to the writer, itu harus sesuai, jangan sesuai pemahaman kalian. Oke, yang keempat, tips berdasarkan pertanyaan ujian reading. Tipe soal yang menanyakan vocabulary and reference. Nah ini biasanya kosakatanya pertanyaannya menanyakan tentang antonimnya, sinonimnya, atau makna katanya, refers to-nya di kalimat soalnya itu. What is the antonym of this word? What is the antonym, the synonym of this word? What is the reverse of this word? Refers to. Ini makna biasanya seperti itu ya. Untuk pertanyaan tipe yang menanyakan vocabulary. Nah itulah tips berdasarkan pertanyaan ujian reading. Model-model soalnya nih, gambaran umum, informasi spesifik, informasi tersirat, lalu vocabulary. Ini kalian harus mengenali. Makanya udah mulai nih dari sekarang, harus sudah mulai mengumpulkan soal-soal dari tahun-tahun lalu, bentuk-bentuk soal yang kalian bisa searching di Google, seperti apa kalimat soalnya. Kalimat soal gambaran umum seperti apa, kalimat soal menanyakan informasi spesifik seperti apa, kalimat soal yang menanyakan informasi tersirat seperti apa tuh kata-kata yang dipakai. Karena biasanya yang miss tahu,
pertanyaan yang dilontarkan atau disajikan di sebuah tes bahasa Inggris itu tidak jauh berbeda. Itu saja yang dipakai, kata-kata atau model soalnya, model pertanyaan atau model kalimat soalnya. Nggak jauh beda, sama itu juga modelnya yang dipakai. Untuk gambaran umum, untuk informasi spesifik, untuk informasi tersirat, juga untuk vocabulary. Sama, nggak berbeda. Makanya dilatih dari sekarang untuk untuk mengenali gitu ya. Sok dibuka model-model soalnya. Akhirnya kita sampai ke ujung nih, summary of class. Recap kita nih, apa yang udah dibahas tadi ya tentang reading comprehension. Semoga kalian semakin terbuka, semoga kalian semakin siap dan mulai untuk berlatih, karena semua Miss bilang juga tidak ada yang instan, pastinya perlu latihan-latihan untuk lebih memantapkan dan memahirkan kalian dalam menggarap sebuah tes bahasa Inggris. Dan insya Allah dan semoga pasti hasilnya maksimal apa yang diusahakan gitu ya. Dan pastinya juga jangan lupa setelah tes berdoa dong ya. Berdoa itu jangan sampai tidak dilakukan, karena apa yang telah kita lakukan pasti semua yang menentukan adalah yang di atas ya. Yang penting kita usaha dulu. Usahanya jangan asal usaha, asal ikutan tes, asal menjalankan tes, tapi usaha yang sudah kalian mulai dari latihan-latihan gitu ya. Terus berusaha dalam menjawabnya saat tesnya dengan baik, sesuai dengan apa yang tadi diinformasikan oleh Miss sebelumnya gitu ya. Oke, paham? Intinya buat jago ngerjain reading comprehension, khususnya buat SBMPTN atau UTBK atau mandiri, atau di tes semesteran, UAS, PAS, PTS. Setelah kita mempelajari fondasi grammar dan vocabulary, tuh ingat tuh makanya selalu ditekankan grammar dan vocabulary. Kita perlu rajin baca, mau nggak mau memang. Karena ini bahasa asing loh, bahasa yang tidak setiap hari kalian gunakan, kalian baca. Jadi ya harus dikenali. Tak kenal maka tak sayang. Tak bisa karena tak biasa gitu loh. Setelah rajin baca, coba kerjakan latihan-latihan readingnya gitu. Latihan baca, lalu coba deh soal-soalnya diuji sama kalian. Mumpung masih ada waktu, mulai nyicil persiapannya mulai dari sekarang. Oke? Semangat ya. Oke, semoga nih informasinya sangat bermanfaat buat kalian rasanya ya. Oke. Sekian, rasanya Miss sudah ungkapkan atau informasikan semua tentang reading comprehension. Semoga kalian bisa memahaminya dan mulai melakukannya, dan semoga pastinya bermanfaat buat kalian. Pastinya Miss berharap kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Sukses selalu buat kalian. Thank you for participating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.